Dan boleh kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pujian yang tadi kita naikkan itu pujian yang luar biasa. Pada zaman dulu orang itu nggak boleh masuk ke bait Allah, bait Tuhan dengan sembarangan. Hanya imam yang boleh masuk. Itu pun hanya setahun sekali, nggak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia harus memastikan bahwa ada prosesi pengudusan sebelumnya. Kemudian setelah itu waktu dia masuk, dia harus dikaitkan di sini kaitnya, Bapak Ibu. Karena kalau dia tidak kudus, mati di tempat. Sangat kudus. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita tidak kita perlu berlatih, Bapak Ibu, waktu kita berkata Yesus. Nama Tuhan kita namanya Yesus. Dia roh, adalah Roh Kudus. Dia Bapa kita. Nah itu kalau Bapak Ibu tentang Tritunggal ini, itu posisinya. Dia Tuhan kita, dia Bapa kita, namanya Yesus. Dulu sebelum dia lahir menjadi daging di dalam tubuh yang seperti Bapak Ibu punya dan saya punya, ditanya oleh Musa, siapa namamu? Dia belum punya nama, Bapak Ibu. Yang dilahirkan yang punya nama. Makanya dia katakan, I am the great I am. Aku adalah aku. Maka pada waktu Maria mengandung, dia katakan, beri dia nama Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Tuhan kita siapa, Bapak Ibu? Yesus. Jangan ragu-ragu. Your name, mighty name, Jesus. Tak ada yang berani dengan nama itu, Bapak Ibu. Di alam roh, di dunia masih ada orang yang mempertanyakan nama itu. Di alam roh begitu Bapak Ibu berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Sembuh harus terjadi. Amin Bapak Ibu. Hutang saya lunas dalam nama Yesus harus terjadi. Karena dia jaga namanya. Maka dia disebut nama di atas segala nama. Haleluya. Dia mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Kita sungguh bersuka cita, kesaksian demi kesaksian. Pak Mika sudah menyampaikan kesaksian tadi. Itu hanya terjadi dalam nama Yesus. Stop in Jesus name, harus stop. Itu powerful nama itu Bapak Ibu. Maka beberapa setan waktu dia melihat Paulus, dia katakan demikian. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Nah orang-orang ini kamu siapa? Karena dia dikenal. Katakan dikenal. Begitu Yesus ada di dalam hati Bapak Ibu, rohnya, katakan amin. Iblis tahu ini milik Yesus. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dijamah, tidak boleh diapa-apakan Bapak Ibu. Tidak boleh kecuali diberkati oleh Tuhan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya boleh diberkati oleh Tuhan. Tidak boleh sentuh. Haleluya Bapak Ibu. Powerful nama itu. Haleluya. Saya dulu kenal dengan banyak nama. Tapi saya tahu satu nama yang tidak pernah membatalkan harapan Bapak Ibu kepada dia. Jangan taruh harapan kepada siapapun kecuali di dalam nama itu. Nama Yesus. Nah karena itu pujian tadi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dia sendiri bawa darahnya. Dia masuk satu kali. Dan itu berlaku dari kejadian dari Adam sampai nanti dia datang. Dia selesaikan semuanya. Kristenan, tadi kita sempat ngobrol sama Bu Reni di rumah. Orang dulu disebut Kristen kalau hidupnya seperti Kristus. Tidak ada agama dulu Bapak Ibu. Tuhan Yesus nggak bawa agama, katakan amin. Tuhan Yesus membawa kuasa pemulihan. Kuasa. Dia bukan Tuhannya orang Kristen, katakan amin. Dia Tuhannya di atas segala Tuhan. Dia Tuhan di atas segala raja. Dia Tuhan atas segala suku, kaum, bangsa, bahasa. Dia Tuhan atas seluruh bumi. Dia juga yang disembah di surga. Baru orang itu disebut Kristen zaman itu.
Karena hidupnya seperti Kristus. Setan diusir dalam nama Yesus. Mereka semua bersorak-sorai. Dunia yang sedang sekarat penuh dengan segala material, mereka asik memuji menyembah Tuhan. Mereka disegani pada zaman itu, Bapak. Jadi Kristus bukan kekristenan. Kristus adalah pribadi Bapa, karena kasihnya besar memberikan Yesus yang adalah dirinya dalam rupa manusia. Mati di atas kayu salib. Kemudian karena dia setia dikatakan kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Aku berikan rohnya. Apakah jadi tiga Tuhannya? Kagak. Tuhannya satu, namanya Yesus. Dia Tuhan Bapa kita. Dia berikan rohnya. Nah, roh yang ada di dalam Bapak Ibu dan saya katakan amin. Dia roh itu. Yang berani berkata kepada penyakit saya pasti sembuh, sembuh, sembuh. Istri saya pasti sembuh, sembuh. Pokoknya nggak tahu gimana caranya, gimana Tuhan saya nggak tahu. Pokoknya sembuh, pokoknya di dalam Tuhan ilmunya pokoknya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Tuhan nggak pernah menginginkan kita miskin. Katakan amin Bapak. Nggak pernah, nggak pernah. Sejak semula dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya, manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ini jangan dimakan. Semua, dia tidak pernah memberikan batasan, kelimpahan kepada umatnya. Katakan amin. Kenapa? Supaya jadi berkat Bapak Ibu. Haleluya. Hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Saya tadinya tidak ada kata kedaulatannya Bapak Ibu judul ini pagi tadi. Tapi Tuhan katakan, insert kedaulatan. Karena kalau kehendak Tuhan, dia berdaulat. Tidak ada yang bisa stop. Katakan amin. Tidak ada yang bisa stop. Dari Jembrana, dari manapun tidak bisa di stop. Tidak ada yang bisa stop berkat Tuhan atas keluarga Bapak Ibu. Katakan amin. Tidak ada yang bisa stop pekerjaan Tuhan dalam keluarga rumah tangga Bapak Ibu. Dalam area keuangan, masa depan anak, kesehatan tidak bisa stop. Karena dia berdaulat. Harus dimasukkan kata kedaulatan. Karena dia yang berdaulat. Bukan penyakitmu, bukan penyakit siapa. Jadi waktu kita menaikkan nama Yesus Bapak Ibu. Itu dengan respect. Dengan penghormatan. Bukan karena gagah hebat kita Bapak Ibu. Waktu kita berkata sembuh dalam nama saya. No, jangan mau Bapak Ibu. Jangan dikatakan Bu Ratna hebat. Oh no. Jangan ampunang. Yesus sana hebat. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Kemuliaan itu hanya milik Yesus. Kemuliaan itu hanya milik Yesus. Nggak boleh ada nama lain. Haleluya. Kita bejananya iya. Kita anak-anak yang sangat dikasihi, betul. Tapi kita tidak mengambil kemuliaan itu, tapi dianugerahkan kemuliaan itu. Kemuliaan Tuhan rindu ada pada setiap kita. Katakan amin Bapak. Sehingga kata curi itu nggak ada Bapak Ibu. Di dalam Yesus nggak ada mencuri kemuliaan Tuhan. Nggak bisa dicuri. Kemuliaan milik dia. Dan tidak ada yang sanggup. Kita tanpa curi dan jangan mencuri. Memang Tuhan tidak izinkan, Bapak Ibu tidak mau. Dia anugerahkan, katakan amin. Dia mau Bapak Ibu sangat diberkati, katakan amin. Sangat sehat, sangat sukacita, sangat bahagia. Sampai dunia lihat gimana caranya hidupmu seperti itu, gitu. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Nah, di dalam hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan saya diajak untuk memilih, untuk hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Haleluya. Hidup yang saya terima hari ini Bapak Ibu, itu tidak mungkin tanpa Yesus. Tidak mungkin. Saya ada di titik ini Bapak Ibu, aduh Bu Gongwah itu tahu persis hidup saya kayak apa. Suami saya tahu persis saya bagaimana. Kalau sampai ada di sini hanya karena satu pribadi, namanya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 7. Haleluya Bapak Ibu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu hidup dan saya hidup karena ada rohnya di dalam kita. Ini tidak berguna Bapak Ibu. Toh nanti dia akan ditanam. Tapi yang Tuhan mau, roh yang mempengaruhi jiwa ini, itu yang Tuhan mau, hidup itu merubah Bapak Ibu dan saya. Dalam waktu sekitar 10-15 menit saya menyampaikan kesaksian tadi dengan Bu Reni bagaimana saya hidup dulu. Di dalam mobil saya cerita, sebelum kami berangkat saya cerita. Saya ini Bapak Ibu yang memang istri dunia Bapak Ibu, yang sering berontak, sering marah, berani pada suami. Tanpa Yesus Bapak Ibu nggak mungkin. Maka apa yang dilakukan Pak Mika tadi itu namanya menggunakan otoritas dari Bapa. Otoritas itu milik Bapa Bapak Ibu, bukan milik kita. Jangan akui otoritas itu. Tetapi otoritas itu ditaruh kepada kita, ya. Tapi itu bukan milik kita. Sehingga waktu kita memuliakan, hanya memuliakan nama Yesus. Sembuh. Tadi kemarin Bapak Ibu saya keluar dari lorong tempat kerja, itu ini nggak bisa digerakkan Bapak Ibu. Saya berhenti beberapa menit. Nyerinya minta ampun. Dan kita secara langsung kalau Bapak Ibu nanti kita sudah adik-adik berlatih dengan cepat tahu apa kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang sakit sembuh. Bukan hanya berkehendak Bapak Ibu, seluruh kehendaknya ini sudah genap berdaulat bagi setiap manusia yang percaya. Karena dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Jadi karena saya tahu kehendak Bapa kita sembuh sehat, katakan amin. Semua Bapak Ibu sangat diberkati, katakan amin. Kita segera tahu saya ada dalam kedaulatan Tuhan. Saya langsung berdiri Bapak Ibu dan saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Nyeri sekali Bapak Ibu sehingga saya nggak bisa jalan. Yang kanan nih. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya jarang cerita tentang penyakit sama keluarga. Ngomongnya sama Tuhan Bapak Ibu. Apalagi ngeluh, aduh jangan. Begitu berdiri nyeri sakit nggak bisa saya gerakkan, saya diam dulu, dalam nama Yesus saya sembuh. Kamu pergi iblis, setan, kuasa kegelapan, roh sakit, penyakit, penderitaan, roh yang bikin sakit di napi niki, tapi pergelangan kaki saya, kamu go in Jesus name. Go, pergi, berkurang Bapak Ibu. Saya jalan begini, kemudian sampai di depan, kemudian hilang. His power, kuasa dia Bapak Ibu. Mohon maaf, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi, baca bersama-sama Bapak Ibu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya Yesus. Menerima apa? Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Cukup pergi mantan. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah, Bapa, Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, menerima firman. Kembali ke 12 Bapak Ibu, diberinya apa Bapak Ibu? Kuasa. Siapa pemilik kuasa? Yesus. Percaya firmannya, terima kuasanya. Yohanes 1 ayat 14. Baru ada namanya Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah dia berbeda dengan Bapa? No. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah jadi manusia. Beda orangnya? No. Satu, one. Bapa, namanya Yesus, bentuknya, pribadinya, spirit. Tidak hanya tinggal bertahta di sorganya mulia, in you, in me, in us. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi jangan pernah lagi katakan saya miskin. Haleluya Bapak Ibu.
saya susah. Anak saya nggak bisa diatur. Haleluya, anak saya nakal, apalagi begitu Bapak Ibu, jangan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Firman yang Bapak Ibu terima di dalam hati, katakan amin. Biarkan dia berkuasa. Dan itu diucapkan. Sehingga tadi kesaksiannya Pak Mika, pengampunan. Pengampunan adalah nomor 1. Dalam segala hal, karena Yesus tergantung untuk pengampunan dosa. Jadi pada waktu pengampunan ini diberikan, iblis tidak bisa memegang seseorang. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga banyak sekarang orang menderita sakit karena sakit hati. Maka orang menyebutnya dengan psikosomatis. Penyakit di tubuh karena sakit jiwa. Dan Tuhan sudah selesaikan semuanya, katakan amin. Selesaikan semuanya. Di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu beberapa hal. Tadi Kejadian 2 ayat 7. Tuhan yang memberikan nafas hidup. Jadi Bapak Ibu hidup karena Tuhan, katakan amin. Mohon maaf ya, memang kita menghormati Bapak Ibu. Tetapi bukan karena Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan. Jadi panggilan kita bukan hanya menghormati orang tua, tetapi mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terjemahan lainnya Bapak Ibu, pada saat engkau makan langsung mati. Tuhan berdaulat Bapak Ibu. Dia sudah ucapkan. Kalau Tuhan katakan jangan makan, kedaulatannya adalah apa yang dia sudah ucapkan harus digenapi Bapak. Dan perempuan ini Hawa makan dari buah pohon yang dilarang. Jadi maksudnya dia keluar dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sederhana itu ada 3 Bapak. Hidup, berlimpah, selamat. Udah itu aja Bapak Ibu. Hidup, katakan bersama-sama Bapak Ibu. Hidup, berlimpah, selamat. Yang hidupin manusia Adam ini kan Tuhan. Dia tidak pernah menginginkan kita mati. Katakan amin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup sekalipun dia mati. Dia menginginkan hidup. Dia katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Bahkan Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Kasih hidup, semua boleh dimakan, hidupnya berlimpah. Bukan hidup itu artinya miliarkah, triliunkah uangnya? Enggak, Tuhan katakan hidup. Banyak orang triliun, miliar, ratusan juta nggak punya hidup, stres, depresi. Tuhan nggak mau itu Bapak Ibu. Jadi hidup yang Bapak Ibu dan saya miliki karena Yesus lebih daripada segala harga mobil sport di dunia. kita kemarin lihat-lihat Bapak Ibu, sekian triliun, ada mobil rupanya 1000 triliun. Apaan? Niki saya diingatkan kepada Tuhan Yesus, naik di atas keledai betina muda. Jadi jangan taruh iman Bapak Ibu kepada jumlah uang yang sedang Bapak Ibu pegang. Bersama Yesus, Bapak Ibulah pemilik sorga dan bumi. Katakan amin. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Bapa. Kuasa Bapak Ibu. Orang punya jabatan, status, uang banyak, tanah banyak, tapi tidak ada kuasa. Kalah sama setan. Bapak Ibu telah ditetapkan menjadi lebih dari pemenang. Menang atas segala dusta setan, dusta iblis. Jangan pernah sepakat dengan omongannya. Kamu sakit enggak? Aku jalan. Kamu pergi, seberapa kamu kuat sini, go in Jesus name. Hilang. Orang dunia enggak punya begitu. Kemarin saya ketemu sama anak saya. Mah, kalau Bu Eka ini tukang pijat enggak?
Bu Eka selalu yang diceritain tuh mama. Padahal itu sudah diceritain berulang-ulang. Gimana katanya? Ge, mama, Ge, itu saya pernah didoakan dan saya sembuh. Kalau di Bali itu namanya balian sakti. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan yang sembuhkan penyakit saya, yang bayar lunas utang-utang saya, yang kasih sekolah anak saya, yang jaga rumah tangga kami, yang berkati cucu-cucu kami, itu Yesus. Jadi Bapak Ibu, hari ini biarlah seluruh roh-roh agamawi hancur saat ini dalam nama Yesus. Supaya hari ini Tuhan kami minta setiap mata anak-anak-Mu terbuka. Engkaulah Tuhan yang hidup, Bapa yang sangat baik, yang menyediakan lebih dari apa yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 63. Haleluya. Setelah ini kita akan mengikuti ibadah online sebentar ya Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 63. Bisa baca bersama-sama Bapak Ibu. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Waktu saya berdoa untuk anak saya yang ada di Surabaya, Tuhan kami bersyukur, Dede dilepaskan dari segala jahat. Tidak ketemu Bapak Ibu, tapi karena perkataan Tuhan diucapkan roh dan hidup, anak ini kena, rohnya ditangkap, rohnya diubahkan dan menjadi hidup. Hatinya yang mati, yang keras menjadi hidup. Waktu Bapak Ibu berdoa, Tuhan aku percaya anakku dahsyat, ajaib, masa depannya luar biasa. Aku percaya hutang-hutangku lunas. Tidak hanya itu Bapak, Engkau telah menanggung penderitaan, kutuk menderita, kutuk mengembara di muka bumi ini. Maka aku minta dalam nama Yesus, rumahku Tuhan sediakan tidak hanya di sorga tapi di bumi, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu harus sangat diberkati, katakan amin. Harus sangat diberkati, baru bisa menjadi terang kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu diberkati bukan upayamu, katakan amin. Hanya percaya, percaya saja, percaya. Utang-utangku lunas, Tuhan terima kasih. Anakku ajaib, sempurna, luar biasa, terima kasih. Kita buka satu ayat Bapak Ibu, belum sampai dekat. Jangan khawatir, baru tadi kita sharing ya Bu Reni. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi bawalah permohonanmu di dalam doa dengan pengucapan syukur. Kenapa harus ditambahkan pengucapan syukur? Karena sebelum Bapak Ibu dan saya minta, Dia sudah sediakan. Utang lunas, penyakit jiwa saya hilang, stres, pasien Prof. Elka Suryani lenyap, pertikaian rumah tangga lenyap. Haleluya. Kalau enggak, enten di Matius kayaknya ke janganlah khawatir tentang apapun juga. Tapi itu ada Bapak Ibu. Jangan khawatir tentang apapun juga, termasuk dalam pelayanan misalnya. Contoh, pada waktu anak saya menikah dengan orang Hindu, Bapak Ibu, orang yang belum percaya, saya takut, Tuhan gimana ini? Dan Tuhan katakan, kenapa kamu khawatir? Apapun level khawatir, Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, karena semua sudah disediakan sebelum minta. Oh, Filipi 4 ayat 6. Haleluya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita dipanggil Bapak Ibu untuk masuk dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sakit sudah sembuh, belum sembuh, bukan belum sembuh, sudah sembuh. Yang hutang sudah lunas.
Jadi waktu kita berdoa tidak lagi Tuhan tolong saya, sudah selesai pertolongannya Bapak Ibu. Kapan? 2025 tahun lalu. Bapak Ibu tinggal terima dengan percaya. Tanpa percaya nggak bisa diterima. Harus percaya. Kalau merasa saya kurang percaya ya Tuhan, beri saya percaya. Boleh minta? Boleh. Tuhan katakan minta apa saja. Itu percaya Bapak Ibu. Dulu senyum pun untuk Bapak Putu saya minta. Tuhan saya minta senyum. Setiap mendarat di Bali Bapak Ibu naik pesawat, saya katakan Tuhan saya minta senyum. Karena saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana harus jadi istri. Nggak ngerti. Nggak pengen berkeluarga terus Tuhan kasih. Makanya saya bilang Tuhan, sudah Tuhan saja yang ngurus saya nggak pengen nikah, Tuhan nikahkan saya. Saya jangankan punya anak, nikah saya tidak pengen, Tuhan kasih saya nikah. Sekarang punya anak terus saya ngurus, nggak nyampe otak saya. Sudah Tuhan suruh, apa saja sudah saya ngikut. Karena saya tahu saya tidak pernah bisa senyum, menyunyu begini mulutnya sampai di rumah Bapak Ibu. Ya semua kan masem ngelihatnya nggih. Nggak enak Pak Putu, pernah gini kenyat sekali ya benar Bapak, karena tinggi ininya gede sekali. Biru ototnya kalau bertengkar nih ke. Makanya mulai minta Tuhan saya minta senyum. Setiap mendarat Bapak Ibu, saya minta senyum Tuhan. Saya minta senyum, minta apa saja. Apa yang Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari perlukan saat ini, minta apa saja. Akhirnya saya minta senyum, dikasih senyum. Bonusnya bikinin kopi, nanya kopi, terus berikan pisang goreng di veteran. Tuhan kalau kasih enggak pernah satu, dia kasih bonus. Karena dia maha pemurah. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Dan setiap yang lihat Pak Putu, beliau adalah putra saya pertama. Oh putra ibu yang pertama. Oh maaf Bu Ratna, maaf. Ini suami ibu? Iya Pak, suami saya. Aduh maaf ya, jangan bilang maaf Pak, saya bersyukur. Artinya saya sudah betul jadi istri dan ibu bagi dirinya. Haleluya. Bapak Ibu, saya benar-benar belajar sesuai firman Tuhan. Hormati suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nggak mudah ya Ibu, ya harus nggak mudah. Nggak mudah ya Bu, harus tidak mudah Bu. Kalau Ibu pakai bisa daging Ibu melakukan, itu namanya bukan dari Roh Kudus. Harus dari Roh Kudus, nggak mungkin bisa lakukan dengan daging. Karena manusia roh lah yang Tuhan inginkan kita dibangun. Kita sudah punya agenda ya Opi, tidak hanya facial, tapi krim. Setiap minggu, tamah-tamahan, gimana nak kinclong. Haleluya. Jadi Bapak Ibu pokoknya kalau ada yang susah itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan gak pernah suruh umatnya susah. Gak pernah. Jadi semakin susah semakin naikkan pujian. Masa kalah sama film India Bapak Ibu? Sedikit-sedikit nyanyi, sedikit-sedikit nyanyi. Kalau kita sedikit-sedikit memuji. Haleluya, sedikit-sedikit memuji. Tembok Yeriko itu tidak pernah bisa diruntuhkan Bapak Ibu. Sangat kuat, dibangun bertahun-tahun. Tapi dia runtuh hanya karena pujian. Apa tembok Yeriko Bapak Ibu saat ini? Tidak ngerti harus bagaimana. Cukup naikkan Tuhan. Naikkan pujian di rumah, di tempat kerja. Tuhan yang bertahta. Kalau Tuhan yang bertahta, dulu waktu dia bertahta di Gunung Sinai, terbakar semak tapi tidak terbakar, ada api yang menghanguskan. Itu Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya namanya Yesus. Roh Kudus tidak pernah bicara lain kecuali meninggikan Yesus. Karena itu roh dia. Naikkan pujian Bapak Ibu. Pujian-pujian yang dibuat aransemennya oleh Pak Ama, itu adalah pujian-pujian waktu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan mendidik saya untuk hanya kamu pujian saja. Dan hari lepas hari masalah-masalah saya selesai, katakan amin, dengan sendirinya. Tuhan akan beri kita hikmat Bapak Ibu. Tuhan akan beri kita cara, jalan keluar. Karena waktu Bapak Ibu meninggikan Tuhan, Bapak Ibu purely, sungguh-sungguh ada dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Dia berdaulat Bapak Ibu, dia harus dipuji, ditinggikan. Dan pada waktu Bapak Ibu memuji, menyembah, iblis tidak bisa campur tangan.
Itu kuasanya, karena hanya Yesus yang ditinggikan. Waktu Paulus Silas, seorang rasul besar pada waktu itu, khususnya Paulus, dia tidak mengerti, dia tidak salah Bapak Ibu, tapi diseret ke tempat penjara yang paling dalam, dipasung kakinya, dirantai tangannya, seluruh badannya. Dia tidak melakukan apa, dia tidak mengeluh. Dia naikkan pujian di jam 12 di tengah malam, dan terjadilah gempa bumi. Seluruh rantai-rantai ini lepas. Itu gambaran in spirit, seperti itu terjadi pada Bapak Ibu. Seluruh yang mengikat Bapak Ibu lepas, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus, kami memintamu tinggal dalam hati kami. Jadikan kami rumah doa seperti yang Bapa kehendaki. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Ini salah satu pujian yang Tuhan anugerahkan. Saya baru menerima Yesus. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Orang-orang yang ada di dekat saya pasti berbeda, mereka sangat memberkati kita Bapak Ibu. Tetapi kalau jawaban tidak dari Tuhan Bapak Ibu, tidak sampai ke akarnya. Jadi kerjaan saya punya, tapi Niki gitar kecil itu berapa tahun sekarang Niki? Tahun 2001 saya beli Bapak Ibu, itu berarti sudah 24 tahun bersama saya. Saya hanya bawa gitar itu Bapak Ibu, dari satu kota ke kota lain. Yang paling saya bawa adalah gitar itu. Dulu belum bawa laptop Bapak Ibu, karena tidak ada laptop, ada PC. Saya hanya bawa laptop, tas, itulah yang saya bawa kemana-mana. Saat tidak tahu apa-apa saya hanya buka. Saya tidak tahu not seperti Pak Ama canggih begitu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan kasih pujian-pujian. Saya tidak tahu lagi mau ngomong apa, saya berbahasa roh, kemudian Tuhan kasih pujian-pujian. Pertolongan saya hanya daripada Tuhan. Begitu juga pertolongan Bapak Ibu. Dan pertolongannya sudah selesai. Jadi dia datang dan katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul bebanku yang ringan dan kukku yang enak. Itulah Yesus yang saya kenal. Tadi cukup panjang cerita kami dengan Bu Reni. Bu Reni belum tahu kalau saya dulu saya bukan orang percaya. Karena itulah Tuhan panggil saya. Untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala bangsa, atas segala suku, kaum dan bangsa. Kenapa? Karena saya dengar suaranya sebelum saya jadi Kristen. Saya dengar suaranya sebelum saya dibaptis. Saya dengar suaranya waktu tangan saya menyembah seperti orang kebanyakan di tempat ini. Berkata, adalah Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Dia tidak pernah menambah beban. Karena semua beban kita, dia sendiri yang tanggung. Dia menanggung semua penyakit kita. Dia memikul segala kelemahan kita. Kutuk dia tanggung Bapak Ibu. Termasuk kutuk utang-utang, kutuk bangkrut, miskin, kekurangan penyakit. Dan setiap hari Bapak Ibu tinggal ucapkan, Tuhan aku tolak kutuk sakit penyakit. Tolak kutuk kekurangan, kemiskinan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu pengucapan syukur tadi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi kutuk ganti saya. Sebagai penutup Bapak Ibu, satu hari anak saya share, ini ada juga di beberapa media sosial gambarannya Bapak Ibu. Ada 4 wanita membawa beban Bapak Ibu. Yang beban yang pertama, seorang nenek tua ditaruh ke wanita nomor berikutnya. Yang ini naruh lagi beban kepada wanita yang ketiga. Dan anak saya tulis, mama seperti ini, mama gak taruh lagi beban itu pada jege. Itu hanya karena Yesus Bapak Ibu. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Barangkali saat ini anak saya berjalan dalam apa ada di balik ini. Tapi saya tahu
Dia mengerti kebenaran ini. Saya tahu dia, tidak hanya dia, tapi seisi rumahnya akan mengerti kasih dan kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Jangan tanggung lagi beban itu, dan jangan tanggungkan lagi beban kita kepada orang lain. Karena Yesus sudah mengakuinya di atas kayu salib. Di hadapan Bapa tidak ada yang berdosa Bapak Ibu. Karena segala dosa Dia dijadikan dosa ganti kita. Jangan tuntut orang lain apapun juga. Dan bersyukurlah dalam segala hal. Persiapkan hati Bapak Ibu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita lihat kesimpulannya Bapak Ibu. Sambil menunggu kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan adalah Bapak Ibu hidup dalam kasih dan kebenarannya dan kerajaannya. Begitu saya tahu bahwa Mazmur, jadi berbicara tentang Yesus itu semua firman ya Bapak Ibu. Waktu saya minta bahwa rumah tangga ini dipulihkan dalam setiap area termasuk keuangan, saya jaga sekali komunikasi saya dengan Pak Putu. Saya tidak mau tengkar Bapak Ibu. Karena harus rukun, dikatakan kemana ada kerukunan, di mana ada kerukunan, ke sana Tuhan perintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kita hidup di dalam kasih, kebenaran dan kerajaannya. Yang kedua, hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan adalah hidup untuk selalu percaya bahwa seluruh kehendak Tuhan yang harus digenapi. Kehendak Tuhan itu harus digenapi. Katakan amin Bapak Ibu. Kehendak Tuhan sudah digenapi di dalam tubuh Yesus. Bapak Ibu terima pada waktu Bapak Ibu percaya dan tetap percaya sekalipun tidak ada dasar. Dan yang terakhir, hidup dalam kedaulatan kehendak Tuhan adalah selalu memilih kehidupan yang Tuhan sudah sediakan seperti firman. Seperti firman. Satu hari saya cerita juga ke Bu Reni, kita bertanya kepada seorang pendeta, Pak, apakah saya masih tugas di Surabaya pada waktu itu Pak. Bu Ratna harus kembali ke Bali, temani suami di Bali. Dan saya kemudian karena tahu bahwa hidup saya, atasan saya, Pak Putu, saya tanya, Pak, yang berhenti pindah ke Bali? Oh enggak mah, saya ikut beliau. Nah itu artinya Bapak Ibu, apa yang tertulis? Tuhan katakan tidak ada tulisan begini Bapak, memang ada hormati pemimpinmu termasuk pendeta. Tetapi kalau istri, hormati suamimu. Jadi saya dengar kata-kata Pak Putu, oh nggih kita jalan, saya tetap kerja. Jadi semakin lama Bapak Ibu akan semakin tajam melihat yang mana kehendak Bapak. Begitu kecewa, bukan kehendak Bapak, jangan mau kecewa. Terus gimana? Ampuni mereka, lepaskan. Terus kalau lihat anak yang enggak benar, jangan mau takut. Terus apalagi memarahi, diberkati. Anakku, kamu hebat nak. Kamu pasti sangat diberkati. Mama minta maaf, saya minta maaf kepada anak-anak Bapak Ibu. Mama minta maaf, Mama banyak salah. Doakan Mama ya, jadi Mama yang bisa sesuai kehendak Bapak dan mengasihi juga seperti Tuhan kehendaki. Jadi hidup di dalam kasih ini Bapak Ibu, kita akan terus bertumbuh bersama-sama, katakan amin, karena pertumbuhan itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hiduplah dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu, bukan penyakit Bapak Ibu, bukan hutang-hutang Bapak Ibu, bukan masalah Bapak Ibu yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat. Katakan amin. Dan di atas kayu salib Dia berfirman sudah selesai. Tantangan semua Bapak Ibu sudah Dia selesaikan. Jangan lagi menganggap tidak, tapi kok belum ada uangnya. Enggak, Tuhan selesaikan sering tanpa uang. Haleluya Bapak Ibu, mari kita angkat.